Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan dan sudah hampir memasuki 10 hari yang terakhir. Artinya Bapak Ibu, kita hampir ditinggalkan oleh bulan yang paling mulia ini. Mudah-mudahan waktu-waktu yang ada tersisa kita diberi oleh Allah kesempatan untuk beramal soleh lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara kewajiban kita begitu kita masuk bulan puasa itu adalah di akhir puasa kita mendapatkan yaitu taklif dari Allah Subhanahu wa taala, hukum tentang wajibnya zakatul fitri. Apa itu zakatul fitri dan bagaimana hukumnya? Kita akan lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Beliau menjelaskan bahwa shadaqatul fitri, zakat fitrah itu wahia wajibatun ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zakat fitrah itu adalah wajib hukumnya berdasarkan kepada hadis Nabi, di mana an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin alal abdi wal kharri wal dzakari wal untha wasaghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha antu adiya qabla khurujin nasi ila sholati. Jadi di dalam hadis riwayat yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa farada Rasulullah SAW telah mewajibkan zakatul fitri, yaitu zakat fitrah sya'an dengan satu sa'. Satu sa' tamar yaitu kurma, au sa'an atau satu sa' yakni min syair dari gandum, alal abdi kepada baik itu budak maupun orang yang merdeka, wa dzakari wal unsa laki-laki maupun perempuan, wasaghiri wal kabir baik itu kecil yaitu anak kecil maupun orang dewasa, minal muslimin dari kaum muslimin. Wa amara biha dan memerintahkan dengannya antu adiya qabla khurujin nas, yaitu agar dikeluarkan dibayarkan zakat fitrah itu sebelum manusia keluar, sebelum masyarakat kaum muslimin menuju ila yaitu ke tempat sholat, ila sholati. Jadi hadis inilah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim lah yang mendasari tentang wajibnya zakatul fitr. Ala kulli muslim, atas setiap muslim, fadhala an quwatihi wa quwati man yaqutuhu yaumal fitri, yaitu ya di mana kewajiban ini dibebankan kepada setiap muslim yang ada kelebihan dari makanannya dan makanan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada hari raya Idul Fitri itu, ya, dan malamnya sebanyak satu gantang, yaitu so'an, satu so', biso'in, ya, dengan satu so' dari apa yang dia yaitu miliki. Jadi Bapak Ibu, siapa yang diwajibkan zakatul fitr ini adalah orang kaum muslimin yang memiliki sisa dari kebutuhannya untuk sehari besok. Jadi kalau misalnya hari raya besok itu orang-orang yang menjadi tanggungannya, ya, dirinya, keluarganya dan orang yang menjadi tanggungannya di rumah itu, ya, setelah dicukupi kebutuhannya itu masih punya sisa makanan itu, maka dia kena beban kewajiban itu. Oleh karena itu kalau kita lihat hikmah dari zakatul fitri ini luar biasa, yaitu bagaimana mendidik setiap muslim untuk peduli kepada sesama sampai pada tingkatan yang terendah, yaitu batasan wajib zakatnya itu atas orang-orang yang memiliki sisa makanan untuk kebutuhan satu hari, berarti setiap orang muslim hampir terkena kewajiban itu, ya, setiap orang muslim hampir terkena kewajiban itu, ya, karenanya begini, ada satu
cara atau bagaimana agar setiap muslim, karena zakat fitrah itu juga untuk penyempurna puasanya. Bagaimana agar setiap muslim bisa membayar zakat fitrah? Maka orang-orang yang kaya diharapkan bayar zakat fitrahnya itu bisa lebih awal. Kemudian diberikan kepada keluarga yang fakir atau miskin dari 8 asnaf itu. Jadi tetap bahwa yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah 8 asnaf. Nah, hanya saja diutamakan yang fakir dan miskin. Fuqara masakin diberi sehingga nanti pada hari di mana hari raya mereka memiliki sisa makanan atau kelebihan dari makanan sehari sehingga dia bisa menjalankan yaitu zakat fitrahnya itu. Nah, kemudian jadi segantang gantum berapa? Satu sok itu berapa? Kalau dikilogramkan itu adalah kurang lebih 2,5 kilogram. Yakni ya sesuai dengan apa yang dia makan. Jadi ukurannya adalah dikatakan wahwa min wanun salati manna, yaitu 2, kalau bahasanya Imam Ghazali 2/3 manna. Di mana yang dikeluarkan yaitu kalau bahasa kita adalah 2,5 kilogram kurang lebih. Ya, di mana yakhruju min jinsin quwwatihi au min abdali minhu. Jadi dikeluarkan sesuai dengan jenis makanan yang dia biasa makan. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu biasa makan dengan yaitu rojo lele, maka zakatnya harus dengan rojo lele itu. Kalau misalnya maksudnya beras rojo lele ya. Kalau misalnya dia biasa makan dengan yaitu beras IR36, maka IR36 itu. Jadi tidak boleh misalnya orang biasa makan rojo lele kemudian dia zakatnya dengan yaitu yang kualitas di bawahnya. Minimal harus sama. Ya, sesuai dengan jenis makanan yang dimakan. Maka dia kalau bisa lebih baik. Maka lam yaziz syair, tidak boleh orang yang dia biasa makannya itu gandum kemudian dia membayar dengan juawud. Atau yang dia konsumsinya korma kemudian bayar dengan gandum. Jadi harus sesuai dengan apa yang yaitu dimakannya. Nah, wa qismatuha, dan pembagiannya ka qismati zakatil amwal. Pembagian zakat fitrah itu seperti zakat mal. Yaitu ada berapa? Ada 8 asnaf. Ada di dalam surah Al-Maidah yaitu ayat 60. Nah, jadi At-Taubah maksudnya ayat 60 bahwa lil fuqara'i, jadi untuk orang fakir, kemudian miskin, kemudian amil, lalu kemudian yaitu budak yang merdekakan diri, riqab, lalu kemudian gharim ya, fisabilillah ya, kemudian yaitu orang yang ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal itu. Jadi dari 8 ya, ada 8. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi fuqara, masakin, kemudian mu'alaf ya, tadi kurang mu'alaf, kemudian amil, lalu budak yang memerdekakan dirinya, lalu kemudian fisabilillah ya, kemudian yaitu gharim, dan satunya adalah ibnu sabil. Jadi ada 8 asnaf. Ya, 8 golongan. Nah itu semua itu 8 golongan bisa. Hanya dikhususkan untuk fakir dan miskin. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah. Jadi harus sama. Fajidu isti'abul anasi walayatsu ikhraju dakikil wa musamma. Jadi dan kalau ia bermakanan tetap biji-bijian yang bermacam-macam, niscaya dipilihnya yang terbaik dan mana saja yang yaitu dikeluarkan memadai. Nah, pembagiannya itu adalah sebagaimana pembagian yaitu zakat mal ya, zakat mal. Maka wajib dilengkapkan pada seluruh manusia yang berhak menerimanya kalau di daerah itu ada. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh dikeluarkan zakat itu ya, yaitu apa yang sudah dihancurkan atau ditumbuk, misalnya tepung, dalam bentuk tepung tidak boleh, tapi harus sesuai dengan yakni dalilnya itu, yaitu makanan yang berupa biji-bijian sesuai dengan orang yang biasa dia makan.
Nah, kemudian wajibu 'alar rajulil muslim fitratun zaujatihil muslimah. Diwajibkan atas suami muslim itu membayar zakat fitrah istrinya. Wa ma malakiyatihi wa malaki, dan budak yang dimilikinya. Kalau ada budak ya, wa uladihi, dan anak-anaknya, wa kullu qaribin man huwa fi nafaqatihi, dan setiap orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya. Ya ana man tajibu alaihi nafaqatuhu minal abai wal ummahati wal auladi. Jadi kalau begitu yang wajib dibayarkan zakatnya adalah setiap orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya. Bisa ibunya, bapaknya, anaknya, siapa saja yang berada di tanggung jawab nafkah itu. Jadi yang bayar zakat itu yang berkewajiban memberi nafkah. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang mulia, addu shadaqatal fitri amman tamunu. Addu shadaqatal fitri amman tamunu. Jadi lunasilah zakat fitrah itu dari orang-orang yang nafkah hidupnya menjadi tanggungan kalian. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi berarti yang menjadi tanggungan kita. Nah, kalau misalnya ada bayi ini, misalnya orang baru lahir. Maksudnya kalau bayi itu lahirnya sebelum sholat Id, dia lahir, maka zakatnya penuh. Dia wajib dizakati secara penuh. Ya, misalnya tadi sore nanti ru'yatul hilal terlihat, Idul Fitri besok, kemudian ba'da maghrib itu lahir, malam lahir, maka harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Nah, kemudian wa tajibu shadaqatul abdil mustariki alal syakirin, yaitu zakat fitrahnya budak yang dipunyai oleh dua orang berkongsi. Jadi kalau misalnya ada dua orang yang dia memiliki satu budak, itu adalah menjadi kewajiban kedua-duanya. Jadi berserikat, dan tidak wajib zakat budak yang kafir. Maksudnya kalau orang punya budak kafir, maka dia tidak wajib membayarkan zakatnya. Ini boleh dibilang sekarang tidak ada budak ya, karenanya tidak berpikir dengan masalah ini. Nah, bagaimana kalau misalnya istri itu mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri? Ya, beliau Imam Ghazali mengatakan gini, wa in tabarra'ati zaujatu bi ikhraji an nafsiha ajza'at. Jadi kalau ada seorang istri, dia itu seorang istri ini membayar zakat fitrahnya sendiri, ya sah bayarnya, itu sudah cukup. Berarti suaminya tidak perlu membayar untuk istrinya kalau memang istrinya itu mengeluarkan ya zakat untuk dirinya sendiri. Ya, wali zauji al-ikhraju anha duna idniha. Jadi seorang suami membayar zakat istrinya itu tidak perlu izin istrinya. Tidak perlu izin istrinya. Lah kalau misalnya kemudian nanti dia bayar, istrinya bayar gimana? Ya itu menjadi amal soleh. Menjadi amal soleh bagi semuanya. Nah, kemudian ada wa in fadala anhu ma yu'adhi an ba'dihim adha an ba'dihim wa aulahum bi taqdimi man kanati nafaqatu akada wa qad qadama Rasulullah sallam nafaqatal waladi ala nafaqati zaujati wa nafaqata ala nafaqatil khatimi. Jadi kalau makanan yang berlebih tadi setelah dikeluarkan untuk fitrahnya itu mencukupi untuk sebagian dari orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka dikeluarkan fitrah untuk sebagian itu. Dan yang lebih utama didahulukan ialah nafkah. Jadi kalau misalnya begini maksudnya, antara membayar zakat fitrah dengan nafkah ini terjadi benturan. Maksudnya benturan gini, kalau digunakan untuk membayar zakat fitrah, maka tidak ada untuk nafkah karena miskinnya ya. Jadi membayar zakat fitrah tidak ada untuk nafkah. Kalau untuk nafkah tidak ada untuk membayar zakat fitrah, maka Imam Ghazali mengatakan diutamakan nafkah. Diutamakan nafkah. Di mana beliau jelaskan bahwa ya nafkahnya seorang dia katakan jadi didahulukan nafkah karena Rasulullah SAW mendahulukan nafkah itu ya, nafkah hidupnya lebih kuat menjadi tanggungannya karena Rasulullah mendahulukan nafkah itu. Jadi Rasulullah SAW waqad qadama Rasulullah SAW nafaqatal waladi ala nafaqati zaujati. Jadi Rasulullah SAW itu mendahulukan nafkah untuk yaitu
anak dari nafkah istri. Jadi nafkah untuk anak itu didahulukan, kemudian baru istri. Kemudian nafkah istri daripada nafkah pembantu rumah tangga. Jadi nafkah kepada istri daripada nafkah pembantu rumah tangga. Ya. Nah, jadi kalau terjadi benturan tadi antara apakah membayar zakat atau nafkah, kalau dibuat bayar zakat fitrah, nafkah untuk besok sehari itu tidak ada, maka ini berarti didahulukan nafkah. Berarti orang ini tidak berkewajiban zakat fitrah. Karena apa? Dia hanya mampu mengcover nafkah keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah syariat Allah SWT. Maka bagaimana Allah SWT memberikan yaitu beban itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan yang Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidaklah Allah memberikan kewajiban itu beban hukum kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan untuk zakat fitrah ini yaitu kewajiban itu diberikan oleh Allah kepada orang yang memiliki sisa untuk nafkah 1 hari di bulan Syawal, di hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, ya, hari raya Idul Fitri itu. Kemudian masih ada sisa, maka sisanya itulah yang digunakan untuk membayar zakat. Kalau misalnya sisanya hanya bisa untuk separuh anggota keluarga, yang berkewajiban dia tanggung zakatnya ya separuh. Kalau sisanya bisa untuk seluruhnya, maka seluruhnya. Oleh karenanya inilah ya batasan yang kalau dalam bahasa saya begitu minimalnya, sehingga kita didorong oleh Allah untuk peduli kepada sesama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, ketika kita melihat ada tetangga kita, ada orang-orang yang sekiranya kita duga bahwa dia orang yang diuji oleh Allah dengan ketidakmampuan, maka segerakanlah zakat kita dan kita berikan kepada keluarganya, supaya keluarganya itu nanti bisa menunaikan kewajiban memberi nafkah keluarganya dan membayarkan zakatnya. Oleh karena itu akan menambah kesempurnaan ibadah puasa mereka. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semuanya, dan semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga nanti kita dikeluarkan dari bulan Ramadan dengan itqum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.